Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu library JavaScript dan Git. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Let's go. Oke, yang pertama itu kita harus tahu dulu nih, apa sih itu library JavaScript? Library JavaScript adalah kumpulan kode dan fungsi yang telah ditulis sebelumnya, yang dapat digunakan untuk menyederhanakan pengembangan aplikasi web. Dengan menggunakan library, pengembangan dapat menghemat waktu dan usaha karena mereka tidak perlu menulis kode dari awal untuk tugas-tugas umum. Library menyediakan fungsi dan metode yang siap pakai untuk menangani berbagai aspek pengembangan web. Terus ada yang namanya Git. Git itu apa sih? Git adalah version control, sistem yang digunakan para developer untuk mengembangkan software secara bersama-sama. Fungsi utama Git itu yaitu mengatur versi dari source kode program dengan memberikan tanda baris dan kode mana yang ditambahkan atau diganti. Dan di Git itu ada terbagi menjadi 3 coy. Yang pertama itu ada GitLab, GitHub, dan Bitbucket. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang kedua. Library JavaScript dan Git. Git adalah version control sistem yang digunakan untuk para developer untuk mengembangkan software secara bersama-sama. Fungsi Git itu yaitu mengatur versi dari source kode program dengan memberikan tanda baris dan kode mana yang ditambahkan atau diganti. Perintah dasar Git. Yang pertama itu ada git config. Git config ini digunakan untuk mengatur konfigurasi tertentu sesuai keinginan pengguna seperti email, algoritma untuk div, username, format file, dan lain-lain. Ini adalah contoh git config global username. Kalian bisa mengetikkan kode ini di git bash. Yang kedua itu ada git init. Perintah ini digunakan untuk membuat repository baru. Repository ini istilah yang digunakan untuk direktori proyek yang menggunakan Git. Yang ketiga itu ada git add. Perintah git add bisa digunakan untuk menambahkan file ke repository. 3 kondisi file dalam Git itu yang pertama itu ada modify, stage, dan command. Yang keempat ada git status. Perintah git status menampilkan daftar file yang berubah secara bersama dengan file yang ingin ditambahkan atau di commit. Dan kelima itu ada perintah git commit digunakan untuk melakukan commit pada berubah ke head. Yang keenam itu ada git log, berfungsi untuk melihat riwayat atau histori perubahan pada repository. Yang keenam, git checkout berfungsi untuk mengembalikan kondisi file repository sesuai dengan commit ID, nama, dan branch. Yang ketujuh, ada git reset, membatalkan commit dengan menghapus perubahan yang belum terkirim ke staging area atau index. Ini contohnya. Git revert ini mengembalikan kondisi berkas yang ada di masa lalu selanjutnya akan digabungkan dengan commitan terakhir di masa sekarang. Git remote ini digunakan untuk comment untuk menyimpan repository yang biasanya disimpan di server lain. Git clone, perintah dasar untuk membuat salinan dari repository remote ke repository lokal. Ada juga git push, perintah yang digunakan untuk mentransfer perubahan file ke repository remote setelah melakukan perubahan. Git pull berfungsi untuk menarik atau mengambil source code dari repository remote ke repository lokal. Git branch berfungsi untuk membuat cabang di repository agar tidak bentrok. Git branch, ini contohnya. Untuk pindah branch, ini kodenya. Untuk menggabungkan branch itu, ini kodenya. Oke, sekian, terima kasih. Oke cuy, terima kasih telah menonton video saya. Dan kemungkinan ini adalah video terakhir. Terima kasih semuanya. Adios, amigos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.